Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulia Ningsi SPD, peserta Latsar CPNS 2022 dengan golongan 3, profesi sebagai guru sekolah dasar, unit kerja di SD Negeri 162107, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan konsep dan penerapan core value adaptif bersama pengampu materi saya, yaitu Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Selamat menyaksikan. Perubahan lingkungan dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat. Maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Tidak ada satupun negara ataupun pemerintahan yang kebal akan perubahan strategis yang tak terhindarkan ini. Isu penyebab terjadinya perubahan. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, karena keamanan perdamaian dunia. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di Indonesia masih tidak stabil berdasarkan komitmen mutu. Yang pertama, terkait dengan maraknya kasus korupsi. Yang kedua, banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai. Yang ketiga, kecenderungan menjalankan rutinitas kewajiban. Dan yang keempat, adanya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas. Perkembangan teknologi. Pada masa di mana teknologi sudah menjadi tulang punggung seluruh bisnis proses di sektor bisnis maupun pemerintahan, maka penggunaan metode konvensional dalam bekerja sudah seyogyanya ditinggalkan. Peralihan ini tidak saja bertumpu pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga memastikan SDM, budaya kerja, mentalitas, dan yang tidak kalah penting yaitu tingkat aksesibilitas yang memastikan keadilan bagi warga negara untuk mendapatkan hak pelayanan. Tantangan praktek administrasi publik. Seiring dengan perubahan strategis yang terjadi dan memastikan negara dapat berjalan mengikuti perubahan yang tak terhindarkan, maka kemampuan adaptasi menjadi penting dan menentukan. Tantangan ini menjadi faktor yang memaksa pemerintah untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan fungsinya. Dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Masa depan penuh dengan ketidakpastian. Dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Lingkungan semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Government versus governance. Perbedaan government and governance dapat kita lihat dari 5 aspek berikut ini. Dilihat dari aktor, government
institusi publik sebagai aktor, sedangkan governance banyak aktor dalam proses dan implementasi kebijakan. Dilihat dari fungsi, governance melaksanakan keputusan bersifat otoritatif, sedangkan governance proses konsensus, konsultasi, dan kolaborasi dengan banyak aktor. Dilihat dari struktur, bersifat formal dan hierarkis, sedangkan governance bersifat non-formal, networking, interdependensi, fungsional. Dilihat dari model interaksi, governance non-voluntary, dominasi dan tertutup, sedangkan governance voluntary action dan kolaboratif. Selanjutnya dilihat dari distribusi, sentralistik terpusat pada kekuasaan negara, sedangkan governance desentralistik menyebar pada berbagai aktor yang membentuk hubungan network. Selanjutnya, perbedaan adaptif dan adaptasi. Adaptif, karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Adaptasi, kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan keinginan diri. Ada 6 batasan adaptif yang perlu diketahui. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma. Yang ketiga, proses perubahan. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Tiga organisasi adaptif. Yang pertama, landscape, yaitu memahami cara beradaptasi. Yang kedua, learning, yaitu perencanaan beradaptasi. Dan yang ketiga, leadership, yaitu menjalankan organisasi adaptif. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Empat ciri penerapan budaya ASN. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan terkait kinerja instansi. Ciri individu adaptif.
Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, tidak menyalahkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Yang kesembilan, memperhatikan sistem. 10, membuka pikiran. 11, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya akan saya tampilkan implementasi adaptif di dalam ruang lingkup kerja saya sesuai dengan kata kunci adaptif. Yang pertama, inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif, dan dengan panduan perilaku, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus melakukan perubahan mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif. Dengan kalimat afirmasi, saya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Berikut adalah contoh perilaku adaptif yang saya lakukan. Cepat beradaptasi dengan penggunaan media pembelajaran televisi pintar sebagai media pembelajaran audio visual. Implementasi berikutnya adalah saya juga cepat beradaptasi dengan menggunakan media pembelajaran Infocus sebagai media pembelajaran audio visual yang digitalisasi. Implementasi berikutnya, antusias mengikuti kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, dengan mengikuti workshop kurikulum Merdeka yang diadakan di sekolah. Pada foto berikut ini, saya sedang mengikuti kegiatan workshop kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka adalah upgrading dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum darurat dan kurikulum 2013. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.